Saya dari Hoki Corporation. Di sini saya akan memperkenalkan paket komputer kasir Otopos untuk usaha bengkel Anda. Nah, di sini sudah ada program bengkel untuk usaha bengkel Anda. Nah, saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang ada pada program ini. Kita mulai dari master data. Master data ini terdiri dari daftar item, supplier, pelanggan, setting cash, ada sales, user, mekanik, kendaraan, serta cash keluar masuk. Setelah itu ada menu pembelian. Di dalam menu pembelian ini terdapat menu pesanan beli, pembelian, retur pembelian, item masuk, dan juga pembayaran hutang. Setelah itu menu penjualan. Nah, di dalam menu penjualan ini juga terdapat beberapa menu seperti pesanan penjualan, servis penjualan, retur penjualan, item keluar, serta pembayaran piutang. Di menu laporan terdapat menu data master, terdiri dari daftar item, supplier, pelanggan, dan yang lain. Setelah itu di menu persediaan terdapat beberapa menu laporan seperti laporan nilai item terakhir, laporan stok minimum, kartu stok, laporan item masuk lain-lain, dan keluar lain-lain. Oke, di menu pembelian juga terdapat beberapa menu di dalamnya. Di laporan penjualan dan servis terdapat sekitar 13 menu. Seperti laporan pesanan penjualan, retur penjualan, servis, dan lain-lain sebagainya. Di menu hutang piutang juga terdapat laporan seperti pembayaran hutang, buku hutang, hutang jatuh tempo, pembayaran piutang, buku piutang, piutang jatuh tempo, dan hutang piutang. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menginput daftar item baru, mulai dari jasa dan juga penjualan barang atau spare part. Nah, caranya pertama kita masuk ke daftar item, setelah itu kita klik tambah. Nah, di sini ada form tambah item, kita tinggal masukkan saja kode dari barang tersebut. Misalnya kita isikan kodenya adalah RT01. Dengan kode barcode kita samakan saja. Nah, untuk keterangan nama item kita bisa menambahkan nama dari kode barang yang sudah kita isi tadi. Misalnya adalah rantai Supra 125. Oke, di bawahnya ada form jenis. Anda bisa isikan sesuai dari jenis nama item tadi. Satuan adalah piece, dan harga jual di sini Anda bisa memasukkan level harga atau harga standar biasa. Misalnya penjualan 1 sampai dengan 5, Anda bisa memberikan harga, kita umpamakan saja. Oke, setelah itu untuk level harga dari penjualan 5 piece sampai dengan 10 piece, kita bisa kasih harga seumpama senilai ini. Oke, untuk tipe item perhatikan di sini harus terpilih barang, karena yang kita isikan adalah barang. Nah, untuk supplier Anda bisa mengisikan, kita klik saja. Anda bisa mengisi supplier sesuai dengan supplier yang Anda miliki. Oke, stok minimal kita bisa isikan
misal 5. Kita juga akan mengisi harga pokok dari barang tersebut. Oke, setelah itu kita simpan. Kita klik simpan. Oke. Setelah ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memasukkan item yang berupa jasa, misalnya servis. Nah, kita bisa isikan kode dari layanan servis kita. Misalnya adalah untuk jenis, karena ini adalah jasa servis, maka Anda harus memilih servis. Oke, untuk satuan Anda bisa mengisikan terserah. Nah, untuk harga jual, untuk servis kita ibaratkan tidak ada level harga. Jadi kita isikan 1 dan ini 0. Setelah itu kita isikan tarif yang berlaku. Misalnya kita ganti saja 0 karena tidak ada level harga. Nah, di sini tipe item, karena ini adalah jasa servis, maka kita harus pilih jasa. Oke. Dan di sini kita bisa menambahkan estimasi waktu dari layanan servis tadi, misalnya adalah 20 menit. Kita isikan 20 menit atau sesuai dengan waktu yang Anda suka. Setelah itu kita klik simpan. Oke, kita tutup apabila sudah selesai semua. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara penjualan baik servis maupun barang-barang spare part. Nah, kita masuk ke menu penjualan, kita klik. Setelah itu kita masuk ke menu servis. Nah, di sini adalah form dari penjualan jasa maupun barang. Kita klik tambah untuk memulai transaksi baru. Nah, di sini sudah lengkap, mulai dari nomor polisi, pemilik, jenis, merek atau tipe, warna, dan yang lain. Nah, apabila ada pelanggan baru, kita ibaratkan, kita klik tombol tambah di sebelah sini untuk menambahkan pelanggan baru. Oke, kita tambah. Nah, di sini ada form untuk menambah kendaraan customer kita. Kita isikan saja. Oke. Untuk nama pemilik kita bisa isikan sesuai dari tipe dan juga merek motor pelanggan. Oke. Anda juga bisa mengisikan lengkap mulai dari tahun buat, tahun rakit, silinder, warna, dan juga lain sebagainya apabila diperlukan. Setelah itu kita klik simpan. Kita tutup formnya. Nah, di sini sudah masuk pemilik serta merek dan tipe motor dari pemilik atau pelanggan kita. Kita tekan OK. Maka di sini akan muncul. Oke, apabila pelanggan dengan pemilik Anthony akan melakukan servis, kita tinggal klik servis di sini. Misalnya dia adalah ganti oli, kita klik ganti oli. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk statusnya. Status karena servis kita harus memasang status antara menunggu, diproses atau selesai. Nah,
apabila mekanik kita sedang melayani customer yang lain dan pelanggan bernama Anthony ini menunggu giliran untuk servis, maka kita harus mengisikan statusnya yaitu menunggu. Nah, apabila dia juga akan membeli oli karena servis ganti oli, nah, kita bisa tambahkan oli sesuai dari keinginan pelanggan. Kita klik saja. Nah, di sini Anda juga bisa menambahkan kilometer sekarang dan juga kilometer berikut untuk servis berikutnya. Apabila tidak ada, Anda boleh mengosongi atau Anda bisa isi. Nah, untuk mencetak surat perintah kerja untuk mekanik yang akan menangani pelanggan dengan pemilik Anthony ini, kita tekan atau klik cetak surat perintah kerja. Kita klik saja. Nah, maka printer kasir akan mencetak surat perintah kerja. Dan di sini di komputer admin akan tercetak status menunggu jam dan tanggal sekian dengan nomor polisi sekian. Ini adalah pelanggan kita yang bernama Anthony tadi. Oke. Di sini pun juga akan tertera di komputer kasir dengan status menunggu, sama seperti pada yang tertera pada komputer admin. Nah, setelah itu apabila pelanggan dengan pemilik Anthony tersebut sudah diproses oleh mekanik kita, maka kita harus mengubah status tersebut. Kita klik pada form, setelah itu kita ubah status. Nah, di sini akan tertera nomor polisi pelanggan yang kita ubah statusnya. Karena diproses, kita pilih diproses. Setelah itu kita ubah. Maka di sini akan tertera diproses. Dan di komputer admin juga akan tertera diproses. Oke. Apabila pelanggan tersebut sudah akan membayar atau proses dari servis tersebut selesai, kita juga harus mengubah status dari pelanggan tersebut. Kita klik, caranya hampir sama kayak yang pertama tadi, kita ubah status. Kita klik selesai, kita klik ubah. Nah, akan kembali ke form penjualan yang tadi, karena setelah kita ubah selesai maka pelanggan harus membayar. Nah, perhatikan di sini statusnya, kita harus mengubah status dari pelanggan tersebut adalah ke selesai. Oke, kita isikan nominal bayar di sini. Totalnya adalah 105.000. Kita bisa isikan nominal dari pembayarannya. Setelah itu kita cetak faktur atau nota. Oke, maka cash drawer juga akan terbuka otomatis dan printer kasir akan mencetak transaksi penjualan. Perhatikan juga di layar kasir pada form antrian service sudah tidak ada pelanggan yang memiliki status atau ada mekanik yang free dan siap melayani customer berikutnya. Di komputer admin pun juga sama. Oke. Karena sistem ini menggunakan admin sebagai pengontrol laporan serta keuangan, maka paket ini juga dilengkapi dengan komputer admin. Nah, kita umpamakan saja ini adalah komputer admin yang bisa kita gunakan untuk mengecek semua kegiatan dari usaha bengkel kita. Nah, di sini juga kita bisa melihat mulai dari laporan pesanan penjualan dan juga laporan penjualan.
kita bisa klik untuk melihat penjualan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, di sini akan tercetak penjualan apa saja atau transaksi-transaksi apa saja yang sudah terjadi pada usaha bengkel kita secara keseluruhan. Nah, kita bisa mengecek laporan-laporan yang lain. Nah, di sini kita bisa mengecek laporan penjualan, servis. Oke, mudah bukan cara pengoperasian dari paket kasir